Suasana sidang sekarang ini dia agak apa juga gitu. Baru sekarang nih melihat ruang sidang. Tapi tadi harapannya apa itu? Ya, harapannya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan peraturan berlaku. Setahu saya dan setahu kita semua bahwa surat edaran Jaksa Agung kan di bawah 1 gram adalah korban. Nah, tentunya jaksa dan hakim pasti kompeten lah untuk hal itu. Dan kami percayakan sepenuhnya kepada jaksa dan hakim. Jadi ngasih dukungan ke Ridho gimana? Ya, bahwa ini harus menjadi pelajaran terbesar buat dia. Bahwa ini adalah momentum yang baik agar dia betul kembali menjadi anak soleh. Amin. Yang berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Amin. Sesuai dengan profesinya. Kondisi Ridho sendiri Sempat ngobrol, mungkin curhat gitu sama kondisinya sehat, psikologisnya bagus, fisiknya juga bagus, sehat, alhamdulillah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Semua manusia bersalah dan berdosa. Tapi manusia yang baik adalah ketika dia bersalah, dia menyadari kesalahannya dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Jadi saya berkali-kali mengatakan saya tidak, walaupun saya kecewa, tapi saya tidak marah sama dia. Karena makanya saya masih bersyukur dia kita temukan masih hidup. Sementara keterangan BNN 50 orang per hari itu meninggal dunia akibat narkoba. Jadi ada kemana semua? Masih bersyukur lah. Dia tidak diketemukan overdosis mati karena narkoba. Jadi justru ini meningkatkan semangat saya untuk perang. Narkoba ini memang sudah menjadi musuh negara ya. Bahwa kita memang sedang diserang oleh narkoba. Bahwa pengguna narkoba ini, korban narkoba bukan hanya seniman tapi juga oknum-oknum negarawan. Nah, ini artinya ya kita harus secara hankam rata lah ya. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta harus betul-betul diefektifkan untuk mengantisipasi serangan narkoba ini karena sangat-sangat berbahaya untuk generasi masa ke depan. Jadi kita bersyukur sudah ada BNN, juga kepolisian dan apa sudah juga secara intens menghadapi ini narkoba ini. Kemudian kita harus juga melibatkan masyarakat secara aktif bagaimana menghadapi serangan narkoba ini. Sidang hari ini bukti tambahan yang kemarin tertunda yaitu CD dan VCD-nya
gambar-gambar dan juga bukti-bukti tentang yang minggu kemarin itu adalah tertunda, sehingga kami buktikan melalui gambar, melalui laptop yang dibutuhkan sehingga bisa dibaca, bisa dimengerti, bisa dipahami hal itu di dalam persidangan. Untuk itu pada hari ini juga prinsipal atau Marwah sendiri menerangkan, menjelaskan tentang bahwa Ibu Marwah ini perhatian terhadap anaknya, perhatian terhadap keluarganya, dan perhatian tadi dilihatkan fotonya anaknya aja nangis. Kalau itu baru anaknya umur 2 tahun, yang kecil, yang besar sekitar 4 tahun setengah, sehingga baru dilihatkan fotonya aja sudah nangis. Nah, artinya apa? Bahwa itu sangat sayang kepada anaknya dan sangat cinta kepada anaknya. Yang berikutnya mengenai dia memberikan bukti-bukti tertulis, ya diantara adalah foto-foto itu tadi. Nah, yang berikutnya mengenai saksi-saksinya dia akan ditunda minggu depan. Ya. Alasan udah sendiri Terus dan ada beberapa bukti-bukti yang dibantah oleh Ibu Marwah sendiri bahwa itu ada hal-hal yang tidak benar, itu adalah rekayasa, itu ada beberapa. Nah. Bukti yang kami sampaikan adalah Ibu Marwah ini adalah masih aktif ASI-nya. Dengan keterangan dokter itu, jadi anak yang kedua itu masih membutuhkan ASI-nya Ibu Marwah. Dan Ibu Marwah juga masih aktif, masih subur untuk memberikan ASI-nya kepada anaknya. Itu juga sangat penting sekali untuk kecerdasan anaknya. Itu untuk masa depan anaknya. Ya. Bang, soal KPI sendiri yang udah mendukung ini untuk mempertemukan Sania Marwah sama anaknya udah terrealisasi Bang? Belum, itu KPI nggak ada. Kayaknya berpihak kepada dia. Ya, total udah berapa lama malah nggak ketemu sama anak-anak? Dan perasaan kamu sebagai seorang ibu yang seharusnya bisa memberikan ASI seperti apa sih sakitnya? Ya, terus tadi kan nonton juga video yang tadi di persidangan. Seperti apa sih pas juga nonton dan selama ini dari 2 bulan sampai sini sekarang belum sampai ketemu juga? Itu bahkan di dalam persidangan tadi itu Ibu Marwah nangis karena melihat anaknya itu di CD itu, lihat fotonya itu saking sayangnya, baru melihat anak di foto aja nangis. Artinya apa? Sangat sayang. Ya, Mungkin statement dari Marwah sendiri seperti apa? Ya, jadi terakhir saya ketemu anak 25 Maret, jadi sekarang tanggal 11 Juli, berarti udah sekitar 3,5 bulan ya nggak ketemu. Terus tadi memang Ya ini perasaan. di dalam juga ada foto waktu kemarin Syabira ulang tahun, tanggal 27 Juni itu dengan tanpa rasa nggak enak dan tanpa rasa kemanusiaan, kalau saya bilang bisa merayakan sebuah ulang tahun anak yang masih usia 2 tahun tanpa suara ibunya gitu. Padahal hari itu saya juga sebagai seorang ibu saya hancur karena kalau ingat 2 tahun lalu saya yang berjuang, saya yang melahirkan dia antara hidup dan mati, dan itu semua juga disaksikan langsung oleh bapaknya, gimana perjuangan saya gitu, sakitnya saya, semua pengorbanan saya, dan saya menyusui dia sampai sekarang. Tapi kayak nggak ada rasa, main dipisahin gitu aja gitu. Sampai ulang tahun kemarin saya nggak punya kesempatan buat ketemu, buat ngucapin selamat ulang tahun. Bawa lagi kita dari pihak keluarga. Mungkin bagi saya keluarga tidak ada sabar lagi. Saya udah kasih ultimatum 3 kali 24 jam. Bila mana antara tidak memberikan pertemuan antara anaknya sama uminya atau mamahnya, mungkin dari pihak keluarga akan ikut campur, ya. Jadi tolong digarisbawahi, ikut campur dalam hal menemukan mediasi antara anak sama dia. Lelaki bukan sih? Punya perasaan nggak sih?
binatang aja bisa kasih anak gimana sih? Kan konyol jadi masalahnya. Bisa lari membias saya jadi. Untung kita nggak pidanain kan. Berarti selama ini keluarga belum ada upaya untuk memediasi? Belum, baru ini hari karena saya juga udah keburu sabar. Oke lah, begin mamanya sabar tapi kita dari pihak keluarga. Saya di sini menggarisbawahi, dan kamu juga sebagai media, tolong uber mereka juga ditanyakan. Jangan dari pihak kita aja untuk didiskus ke media. Lagi kita dari pihak keluarga, mungkin bagi saya keluarga tidak ada sabar lagi. Saya udah kasih ultimatum 3 kali 24 jam. Bila mana antara tidak memberikan pertemuan antara anaknya sama uminya atau mamahnya, mungkin dari pihak keluarga akan ikut campur, ya. Jadi tolong digarisbawahi, ikut campur dalam hal menemukan mediasi antara anak sama dia. Lelaki bukan sih? Punya perasaan nggak sih? Binatang aja bisa kasih anak gimana sih? Kan konyol jadi masalahnya. Bisa lari membias saya jadi. Untung kita nggak pidanain kan. Berarti selama ini keluarga belum ada upaya untuk memediasi? Belum, baru ini hari karena saya juga udah keburu sabar. Oke lah, begin mamanya sabar tapi kita dari pihak keluarga. Saya di sini menggarisbawahi, dan kamu juga sebagai media, tolong uber mereka juga ditanyakan. Jangan dari pihak kita aja untuk didiskus ke media. Gempi pakai apa? Nyanyi dong, Rain Rain Go Away biar nggak usah hujan. Come again. Udah nggak hujan. Gempi saltum dong. Oh, udah nggak hujan. Berarti lepas. Kasih makan burung, Gem. Cie, baik banget. Arsi, kita mau pulang kemana? Iya, belum mandi lagi, lihat buru-buru ya. Cuma lap-lap ya sayang. Arsi cantik. Arsi mau pulang ya? Iya. Mau pulang kemana? Jakarta. Kok ngomongnya lebay gitu sih? Jakarta. Jakarta. Apa gimana? Arsi mau gimana? Mau ngapain? Hey.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Aku 32 tidur lagi aja. Berapa, Dek? 32. Tidur lagi, Gi? Tidur lagi aja deh. 23. Lucu. Kayak cantik rasanya. Ayo, Tiup. Wih, 32 ya tua 32. Aduh lucu banget sih, thank you. Yeay. Nih juragan kacamata. Yeay. Siap sis. PO ya sis. Sis. Yang ini sis dari Sugar. Oh. Lagi dong. Aina jangan jealous. Buat yang ini sorry. Padamu pemilik hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya harta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Oh, oh.
sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Aku percaya suatu masa semesta. Mungkin sekarang kau masih berbahagia. 1, 2, dan 3 yang ku suka. Henti, pastikan terbukti. Marwah, say hi. Jalan dulu ya. Ya. Ada sidang dulu. Siap. Harus stop saja doang. Kasih jalan doang. Kasih jalan bang. Enggak diwawancara bang. Jatuh. Ya. Sehat. Sehat. Biar sidang dulu ya. Buset deh. Rasanya nih kiri nih. Bawang ya. Dia adalah dari pihaknya travel tersebut, pemilik dari travel tersebut untuk mengembalikan hak-haknya jamaah dan juga membersihkan nama baik saya yang sudah dia cemarkan. Sebenarnya yang dicemarkan nama baik itu adalah nama baik saya dicemarkan dia, bukan saya yang mencemarkan nama baiknya dia. Saya mengatakan menggugah sesuatu foto-foto di Instagram saya itu karena keluhan saya tidak ditanggapi gitu. Dan kalau misalkan keluhan saya tidak ditanggapi di sosial media, kenapa baru ditanggapi? Yang lain kan bukan cuma saya aja, banyak jamaah-jamaah lain dari tahun 2016 pun sudah komentar di Facebooknya dia, tapi testimoni itu nggak ditanggepin sama dia, nggak dilapori. Kenapa baru saya yang dilapori sama Mbak Lira? Apa karena kita bisa ngeblow up masalah ini gitu. Jadi keinginan saya yang paling banget yang saya inginkan adalah menyelesaikan baik-baik deh, menyelesaikan yang namanya, bukan menyelesaikan baik-baik, maksudnya menyelesaikan hak-haknya orang jamaah yang ada, yang sekarang masih dia pegang itu, dan juga membersihkan nama baik saya gitu.
25 Juni, 27 Juninya Sabira ulang tahun itu. Saya juga masih nggak ketemu sampai sekarang. Marwa, dengan ASI kamu yang masih lancar, yang seharusnya bisa langsung dinikmati sama anak, tapi ternyata kamu gak bisa ketemu, bahkan perasaan Ya perasaannya hancur banget ya, karena ASI itu kan apa ya, sebuah anugerah dari Tuhan yang sayang banget kalau sampai sia-sia jatuhnya gitu. Dan memang bener kata Kak Busro tadi, ini bukan semata-mata menyangkut saya untuk kepentingan saya, keperluan saya, tapi untuk kepentingan Syabira, keperluan Syabira, kesehatan, kecerdasannya untuk masa depan dia. Dan ya saya mau nggak mau harus mengeluarkannya sendiri gitu, karena memang kalau enggak kan saya juga jadi sakit. Dan dokter juga kemarin saya konsultasi, memang ya sebisa mungkin harus segera dipertemukan karena anak itu membutuhkan, saya pun membutuhkan kayak gitu. Bapak Hari mana Bapak Hari? Bapak Hari. Hari. Ya. Lagi. Rido, apa Rido? Rido. Nanti. Mas, awas dulu mas, awas jangan. Awas dulu, mbak, awas dulu mbak. Untuk dia. Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam
wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Jadi teman hidupku, kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Katakan yes I do, hiduplah denganku, jadi teman hidupku. Saya pengen tahu Mas Amar, langsung fokus. Apa namanya? Yuk buka apa-apa di kamar. Coba Amar, iya bangun Amar. Kalau kamu kooperatif, bangun Mas. Bangun. Kamu malu sendiri. Iya. Kita persulit. Ya udah kooperatif. Udah bangun biar enak. Bangun jelasin kan enak. Masih mumpung nggak sepi ya, kita doang yang tahu. Pak, sebentar Pak, saya boleh ngomong ya. Ya. Bentar ya, saya perkenalkan dulu Pak Bul Tombang ya. Kanit nih. Saya Kanit Pemimpin. Nih begini Pak ya. Nih kan kita kalau Bapak bilang kooperatif kan nggak perlu kita marah-marah juga kan. Bapak kamu itu ya udah ya namanya dia sekarang bikin kayak maklum deh lah. Bapak ini udah tahu ya. Saya aja baru bangun tidur aja kita kaget dong, ya kan Pak. Nah kita kalau memang udah kooperatif ini seperti bagaimana nih maksudnya saya nggak ngerti.
Saya pengen tahu ini jelasin coba jelasin gitu, jelasin. memegang ini seperti ini. Jelasin. Coba buka apa ini? Kan saya nggak tahu. Biar enak ya. Oke. Apa nih kira-kira? Apa? Ya ini ganja. Nah, punya siapa? Punya dia. Ya diam dulu, diam dulu. Enggak, tenang dulu. Tenang dulu nih. Pak, nanti ada urusan benar gini nih. Kooperatifmu benar. Maksud saya kan ini kamarmu. Kamarmu namanya kamar kita. Udah dari sini. Jangan kan kamar kita. Kawal ini. Di bawah penguasaan kita. Apa benar dulu? Apapun bentuknya, rumah itu adalah hak kita penuh. Mau itu orang mau datang mau apa, itu semuanya punya rumah bertanggung jawab. Benar dulu. Apalagi di kamarmu. Kita logika singkat aja yang gampang dicerna. Apakah mungkin orang datang bujuk-bujuk melempar ganja ke sini? Apa namanya? Buruh namanya itu kan? Iya, enggak, tapi dia. Nah dulu. Abang itu orang figuran loh. Hah? Bukan orang sembarang ini. Bukan orang tolol-tolol kayak orang-orang yang bodoh-bodohin. Apakah bang masuk begini? Ini bukan sepaket, bukan 2 paket. Saat ini masih dalam proses penyidikan juga kan ya. Jadi kita juga masih belum bisa banyak memberikan keterangan gitu. Tapi kita akan upayakan semaksimal mungkin agar Mas Amar bisa diajukan rehabilitas begitu. Tetap di sini karena kan masih di penyidikan ya. Masih ditanya-tanya dulu gitu ya. Gitu. Tadi ngomong sama Murjoni gimana Kak? Dia kondisinya baik sih. Kondisi bagus, baik, kondisinya bagus. Trauma dengan kejadian ini atau gimana? Ya, tentunya ya. Ini kan karena Mas Amar Joni juga masih muda ya. Mungkin ada pergaulan yang mungkin juga keliru. Diposting lagi berita tentang nominal uang gitu. Nominal uang yang dikatakan uang muka 100 juta atau $7.600 pada saat itu, dan dinyatakan per 6 bulan 800 juta nikah sama saya. Itu adalah, saya heran sebenarnya kalau ada orang percaya sama hal itu. Perjanjian kerjasama ketika saya dan Tiara masih baru kenal, dan Tiara waktu itu kan penyanyi dangdut, dia itu nyanyi dangdut lah, pakai mahkota emas lah, berkilo-kilo lah dengan segala kemewahannya gitu. Dia glamour gitu. Terus dia mau rubah menjadi penyanyi pop, nyari model video klip gitu. Si cari model yang lebih tua gitu loh, biar dia kelihatan muda. Oh, that's fine gitu loh. Ya saya sih nggak, tapi harga pasaran waktu itu berapa sih? Saya nggak tahu model video klip sekarang, yang nggak tahu 10, 20 juta, 30 juta. Saya bilang ya kalau mau 100 juta, kalau nggak mau ya udah gitu loh. Nah, ternyata disanggupin sama manajemen. Ya sudah kalau gitu.
Nih infotainment pada pengen tahu kamu baik-baik aja apa enggak dan pengen tahu hubungan kita tuh masih baik tak sangkain marahan. Ini dia tuh wajahnya Tiara. Hai, assalamualaikum. Oh. Iya, kamu udah baik. Kamu hari ini sehat kan? Alhamdulillah ini udah membaik. Oh iya. Pada nyariin kamu di mana teteh yang ceria, teh Tiara yang ceria itu, kenapa ini nggak ceria lagi sakit gitu ya? Kita memang lagi punya masalah tapi insya Allah akan baik-baik aja gitu. Memaksa Tiara menggugurkan kandungan karena saya ingin cerai, karena kan saya nggak mau kalau Tiara hamil saya cerai nanti nama saya jelek. Atau saya bilang kalau memang Tiara hamil ya saya nggak akan menceraikan, orang nggak boleh kan, itu dilarang sama agama. Ya sudah, karena nggak hamil. Tiara masuk rumah sakit itu karena memang sakit asam lambung. Dia kalau stres, kurang tidur, kecapean, memang asam lambungnya naik. Apalagi sekarang udah stres, kurang tidur, kecapean, masalahnya kayaknya bertubi-tubi gitu. Biar bagaimanapun walaupun sudah sepakat untuk berpisah, tapi kan bagi wanita ya saya berempati, pasti ini berat kan. Sampai dia harus sakit dan dirawat di rumah sakit, terus harus yang kemarin rame itu dibius total atau apa. Tapi saya menyalahkan Tiara juga karena dia rajin sekali posting hal-hal pribadi. Ini menjadi bumerang buat dirinya gitu loh. Dan tentu saya menjadi ada imbasnya gitu loh. Kalau apa-apa diposting, ujung-ujungnya jadi banyak orang ikut campur. Kawin kontrak itu tidak mungkin saya laksanakan karena saya nikah secara resmi di KUA, dan di KUA itu tidak tertera ada urusan kontrak atau apapun, tidak ada klausal apapun di situ. Karena sebelumnya saya melakukan perjanjian pranikah itu beda lagi, pranikah sama kawin kontrak itu beda gitu. Mungkin kalau orang yang tidak cukup cerdas, sukanya bergosip ya nyampainya ke situ otaknya, pikirannya gitu. Tapi kalau cukup cerdas, pranikah itu ada, memang perjanjian pranikah itu terjadi di mana-mana. Di Indonesia mungkin tidak lazim, tapi itu yang saya lakukan. Kami antisipasi dan sepakat bahwa dalam pernikahan ini tidak melibatkan harta satu sama lain, tidak melibatkan hutang satu sama lain, tidak melibatkan aset-aset dan tentu apalagi tentang pengurusan anak. Dan itu yang saya tabur waktu itu. Alhamdulillah sekarang saya sedang menuai. Yang saya tuai adalah ketika memang saya bercerai sama Tiara, alhamdulillah nggak ada masalah, selainnya hanya masalah pribadi saja. Surat perjanjian kawin. Nah, perjanjian kawin ini bukan kawin kontrak gitu loh. Pasal-pasalnya semua itu seandainya sampai umur pernikahannya tidak panjang atau terjadi perceraian baik di tahun ini, tahun depan, bahkan 50 tahun lagi. Iya. Bahkan 50 tahun lagi, artinya perjanjian tetap mengikat, kecuali memang kita sepakat untuk tidak terikat lagi sama perjanjian ini. Karena memang saya berinisiatif untuk lebih cepat mengakhiri hal-hal yang saya rasa kalau ini memang lebih baik ya sudah kita segerakan gitu. Menunda-nunda ini kan hanya kita sudah menundanya, tapi ternyata tidak membuahkan hasil yang signifikan karena lebih baik gitu. Malahan memburuk gitu. Cocokan yang sudah sebenarnya kita rasakan dari awal. Kita tahu bahwa ini sepertinya tidak cocok, cuman kita pikir
ini akan menjadi semacam dinamika pernikahan yang walaupun berbeda namun kita bisa tetap bersatu. Kita coba jalani terus kan. Dan lama-lama memang akhirnya memang cita-cita untuk menjadikan suatu rumah tangga yang dibilang orang sakinah mawaddah warahmah itu nggak ke arah situ lama-lama. Kita yang baik, dan menurutnya saya juga laki-laki yang baik, tapi nggak nyambung gitu loh, nggak cocok gitu. Sudah coba disambung-sambungkan dalam hal mengasuh anak misalnya gitu. Ya sampai detik ini saya yang salah, saya tidak bisa mempertemukan antara anak saya, Nokia, dengan ibu sambungnya, Tiara. Tidak serumah gitu, tidak ada yang mau ngalah. Tinggal di sini baginya adalah satu tempat yang nggak menyenangkan gitu. Tinggal di tempat Tiara juga saya nggak seneng, saya nggak betah di rumah dia. Dia rumahnya banyak, terserah saya juga rumah saya banyak kok gitu loh. Saya punya rumah lain, saya punya apartemen. Kenapa nggak pilih di sana? Kenapa nggak pilih di situ? Ya ternyata memang kita tidak terlalu rasa suka kita, rasa sayang kita, or cinta tidak sampai mau berkorban satu sama lain. Harus ada yang ngalah dong. Saya harap Tiara yang ngalah. Tiara berpikir saya akan ngalah. Ternyata enggak. Sampai akhirnya kita berpikir bahwa kita terlalu kuat satu sama lain, terlalu percaya diri satu sama lain, terlalu mandiri satu sama lain. Sampai akhirnya sebenarnya kita nggak butuh satu sama lain gitu. Pemirsa, alhamdulillah akhirnya di rumah baru bisa sujud syukur tadi sama Allah yang dari awal banyak sekali memberikan hadiah ya sama aku. September 17 itu emang benar-benar aku merasakan hidayah dari Allah. Aku bisa menemuin Fania, dalam arti kata dari artikel sampai akhirnya bertemu muka, sampai akhirnya aku bisa bawa pulang, sampai akhirnya perjalanan aku bisa sampai saat ini ya udah besar. Dan alhamdulillah juga penetapan hari ini juga aku pikir masih lama. Jadi aku sangat berterima kasih sama Allah dan udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Yang jelas ini semacam titik balik ya dalam hidupku, bahwa aku harus banyak lebih berbuat baik kepada orang lain, karena Allah pun banyak sekali memberikan aku rahmat dan hidayahnya. Hari ini saya stres banget dari kemarin karena saya sempat mimpi ya. Saya sempat mimpi yang nggak enak gitu. Tapi mungkin mimpi itu biasanya alhamdulillah jadi kebalikan ya gitu. Jadi saya agak stres, saya takut memang
aduh saya takut nggak sesuai gitu ya, tapi alhamdulillah yang penting hari ini. Makanya tadi waktu di mobil, tadi tuh kebetulan di mobil lawyerku telepon kan aku speakerin gitu, jadi ini si Ica denger, mbaknya denger, ada Fania, gimana hasilnya, aku udah dredeg banget, tiba-tiba iya Mbak Ena udah sah Fania gitu. Ya udah aku langsung teriak, alhamdulillah, aku bilang Fania, aku bilang itu, dia nangis, dia pikir aku marah. Oh iya ya mama, karena dia suka pegang mic ya, jadi mic nggak boleh dikuasai mama ya. Jadi ya tadi kita semua sampai nangis-nangisan nih, si Ica juga, aku sama mbaknya, karena kan apa ya, kayak orang baru melahirin aja gimana sih yang plong gitu, yang kayaknya ini kan yang ditunggu ya, karena kan habis ini memang aku harus ngurus asuransi ya. Ceritain aja, ini Vera lagi ngenalin. Kenapa? Udah bisa berdiri ya? Udah bisa berdiri ya? Lepas bicara, Kenapa sayang? Kenapa sayang? Iya bisa kelihatan baru. Mau coba kakak? Besarnya kelihatan nggak? Iya, benerin. Gak apa-apa, dari tomboy jadi gadis kekinian. Mami Budo. Alhamdulillah, karena Fania kan ngebuat kita semua bahagia ya dengan keberadaannya. Fania tuh membuat suasana keluarga kita lebih baik juga. Terus dia sumber kebahagiaan juga. Terus mama juga seneng banget kayaknya. Jadi ya seneng lah, alhamdulillah akhirnya udah resmi Fania jadi adik ya. Tuh. Teleponnya. Tuh. Hablu. Hablu. Kasih roti. Hablu. Hablu rumah ketemu. Kenapa kayak polwan rambutnya? Nggak boleh gitu. Mau ketemuan ya sore ini? Ya sore aku ke apartemen kayak mau olahraga. Oh jadi di apartemen aja ya? Iya. Ya, ajak Atala ya. Hablu itu karena Fania suka tiba-tiba kalau lagi ngomong dia suka tiba-tiba tuh hablu gitu, jadi disimpulin ngomong hablu ya. Hablu Satu kesalahanku meninggalkanmu.
waktu itu tanpa sengaja aku meninggalkanmu waktu itu. Maafkan aku terlalu sibuk dengan urusanku. Berikan kesempatanku, ku ingin menjemputmu. Lihatlah mata ini, ku tak sekedar janji. Jangan merasa sendiri, ku takkan pergi. Lupakan masa lalu, jangan ingat yang dulu. Hiduplah bersamaku. Wajar bila kau marah seperti ini kepadaku. 1000 janji ku beri, tak satu pun yang terjadi. Maafkan aku terlalu sibuk dengan urusanku. Berikan kesempatanku, ku ingin menjemputmu. Ingin menjemputmu. Oh, ingin menjemputmu. Bersamaku. Ternyata kau cinta sahabatku. Jangan pergi, jangan lari, janganlah berhenti.